Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya naqra jami'an, naqra ma'an. Inna as-safa wal marwata, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا Haidir, sambung. Lanjut. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Satu ayat lagi. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum nisfu Sya'ban itu tiba dalam kehidupan kita. Apa kelebihan dari malam nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban adalah sebuah malam yang dituarakan oleh Nabi, diterima segala doa, la yuraddu fihinna, tidak akan ditolak doanya, doa siapapun yang berdoa pada malam itu, yaitu malam nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban. Yang selanjutnya, bulan Sya'ban ini merupakan bulannya Nabi. Dianjurkan kepada kita untuk berselawat setiap harinya untuk mengingat Nabi. Dalam hadis dengan matan disebutkan bulan Sya'ban syahri, yaitu bulanku, bulan Ramadan bulan syahru ummati, bulan umat-umatku, kata Nabi, yaitu bulan kita semua. Menyangkut dengan bulan Sya'ban, ada sebuah hal yang harus kita lalui dan kita lewati. Kita persiapkan diri untuk menyambut malam nisfu Sya'ban, karena di malam nisfu Sya'ban akan ada disebutkan dengan malam Lailatul Bara'ah. Apa makna Lailatul Bara'ah? Lailatul Bara'ah, malam Bara'ah, kelepasan. Malam di mana ditutup catatan hijau, catatan merah, catatan-catatan kita yang pernah kita lakukan setahun penuh, diganti dengan catatan baru yang akan hadir dalam kehidupan kita untuk tahun yang akan datang. Artinya apa? Masih ada peluang untuk merapikan catatan kita yang tersisa cuma satu minggu lagi. Masih ada peluang untuk membaguskan tinta yang tertuliskan dalam buku-bukunya para malaikat Raqib dan Atid, sehingga amalan kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Bara'ah, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, dengan tinta hijau atau tinta yang bertuliskan dengan dawat emas yang diangkat oleh para malaikatnya Allah. Kenapa demikian Nabi? Kita mungkin tahun lalu sudah salah, akankah dosa itu dihapuskan oleh Allah? Itu pertanyaan mendasar yang akan mengawali perjumpaan kita, pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Secara logika, secara lumrah manusia, Allah menjadikan manusia dari setetes cairan yang paling hina. Apa namanya? Mani. Bukan artinya uang, tetapi mani, setetes cairan yang sangat hina, dijadikan untuk tubuh manusia seperti kita hari ini. Merubah dari mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, segumpal mudghah, dan menjadi alaqah, yang selanjutnya menjadi janin, menjadi tubuh kita dalam kandungan orang tua. Dilahirkan ke dunia karena kita dulunya diciptakan dalam bentuk yang dalam tetesan yang paling hina. Saat lahir ke dunia, kita disambut dengan dua hal yang kontradiktif. Saat kita menangis, lahir dari rahim seorang ibu, kita berjumpa dengan alam semesta,
kita akan dihadapkan dengan dua hal yang kontra dan paradok. Apa itu? Yang baik dan yang benar. Yang hak dan yang batil. Yang ma'ruf dan yang benar dan yang salah. Di mana kita dituntut untuk memilih salah satu di antaranya. Adakah orang hari ini yang mereka bisa tidak memilih di antara salah satu keduanya? Nah, Masa Al-Fani Nusra berdiri di tengah lapangan proklamir kepada santri-santri yang lain, saya tidak mau memilih mana yang hak dan mana yang batil. Saya akan berada di tengah. Tidak bisa, karena kita dituntut dan diwajibkan untuk memilih salah satu di antara dua hal. Kalau tidak hitam pasti putih, kalau tidak malam pasti siang. Artinya wajib manusia itu setelah dilahirkan oleh Allah ke dunia ini akan memilih salah satu di antara kebaikan dan kemungkaran. Bahagialah kita yang dalam catatan buku kita setahun yang lalu diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita baca Quran, diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita takzim kepada orang tua, diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita berbuat kebaikan, diberi peluang oleh Allah Ta'ala kita tidak pernah dosa setahun yang sudah lalu. Namun malam ini Abi tanya, adakah di antara kita, baik Abi, Akhi Kardawi, Akhi Uti Raudatul Aulia, kalian semua, yang mana kita merupakan seorang manusia yang tidak pernah mengerjakan kesalahan satu tahun yang lalu? Ada tidak? Yang laki-laki coba jawab, ada tidak? Yang perempuan ada tidak? Justru karena tidak adalah satu orang yang mampu memproklamir dirinya bahwa saya tidak pernah berbuat kesalahan. Siapa yang paling alim di An-Nahla? Ada Izzati, ada yang laki-laki siapa? Contohnya, ada Ikramul Azizi ataupun Ashraf. Dia berkomitmen tidak akan mengerjakan salah, tetapi sampai hari ini tidak mampu kita jamin bahwa kita tidak mengerjakan salah dan silap. Itu kodrat manusia. Kenapa? Diberikan akal dan diberikan nafsu. Maka wajar menyementeng udip banahlah 3 gena galak kanina. Kan? 3 gena tulis surat. 3 gena carut guru. Sesekali kita pernah bully kawan. Sesekali kita pernah sumpah serapah dengan kawan. Sesekali kita pernah jahili kawan. Sesekali kita pernah tidak adil terhadap kebijakan kepada kawan kita, tidak indah batin kita dengan guru. Kenapa? Karena manusia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, dihadapkan dengan dua hal yang baik dan benar dan yang salah, dan kita pun dititipkan sebuah makhluk, yaitu nafsu. Nah, apa yang ingin disampaikan malam ini? Kita semua dosa. Tidak ada orang di An-Nahla ini yang tidak pernah melakukan dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Dalam sehari saja kita tidak bisa memproklamir dirinya. Abi, besok datang kepada Abi, lapor, Abi, saya tidak dari tadi malam sampai siang, sampai malam lagi, saya tidak pernah mengerjakan kesalahan. Kita tidak mampu menjamin, dan tidak ada, mayoritas manusia tidak ada yang bisa menjamin dirinya seperti itu. Maka bagaimana cara untuk dosa tersebut tidak konsisten? Artinya dosa itu tidak seperti bukit, makin hari makin menggunung. Dosa itu tidak seperti pasir di pesisir pantai, makin hari makin bertambah. Dosa itu tidak seperti tulisan yang kita tulis di atas kertas, semakin hari makin ada. Dosa itu tidak seperti pengalaman hidup kita, tidak mungkin makin bertambah hari, artinya pengalaman hidup makin bertambah, tidak akan makin berkurang. Maka jangan jadikan dosa kita seperti itu. Ada satu ayat yang menggetarkan hati kita kalau kita baca, yang mana ayat tersebut sudah kita bacakan semua tadinya bersama. Apa bunyi ayatnya? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Apa maknanya?
Allah berpesan kepada kita. Kronologis ayat di belakang, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Artinya apa? Yahudi itu adalah orang-orang, di antara Yahudi adalah ada orang-orang masa Nabi Muhammad dulu, ada Yahudi kafir Quraisy yang menyembunyikan kebaikan, tidak mau menyampaikan syariat Islam, menyembunyikan naatnya Nabi, sifatnya Nabi, teladannya Nabi, menyembunyikan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang ulaika yal'anuhumullah wa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh para orang-orang yang melaknat mereka, termasuk para malaikat. Yahudi pada zaman Nabi dulunya disebutkan illal ladzina tabu, kecuali Yahudi dan orang-orang yang mau bertaubat. Yahudi sekalipun yang sudah menyembunyikan ayat Allah, yang sudah menyembunyikan naat Nabi, yang tidak mau menyampaikan kebenaran, yang tidak mau menyampaikan kebaikan, mereka taubat. Wa ana tawwabur rahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang diampunkan dosa oleh Allah, yang taubat, wa aslahu, yang mengerjakan kebaikan, membaguskan pekerjaannya, mengerjakan amalan saleh, wa bayyanu, dan memperjelas segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ulaika fa ulaika, mereka itu atubu, aku berikan taubat, alaihim, kepada mereka. Wa ana tawwabur rahim, akulah, kata Allah, yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Ini kalau ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini merupakan syariat taubat yang dikhususkan kepada umat Muhammad, tidak diperuntukkan kepada orang-orang lain. Syariat sebelum kita tidak diampunkan dosa sebagaimana yang diampunkan kepada kita. Syariat sebelum Nabi Muhammad tidak diberikan peluang untuk diampunkan dosa seperti pada masa Nabi Muhammad. Makna illal ladzina tabu raja'u an zalik, orang-orang yang bertaubat, yang kembali daripada hal tersebut. Makna illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, ay raja'u amman kanu fihi wa aslahu a'malahum wa ahwalahum wa bayyanu linnasi ma kanu katamu. Apa maknanya? Kesimpulannya, mereka taubat kembali daripada segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Jadi keburukan yang dikerjakan mereka kembali. Wa aslahu a'malahum, mereka membaguskan aktivitas mereka, kegiatan amal-amal mereka. Wa ahwalahum, kondisi mereka. Wa bayyanu linnasi, dan memperjelas kepada manusia, menyampaikan kepada manusia makanu katamuhu, yang mana sesuatu hal yang sudah disembunyi sebelumnya. Tanya kali tabut, hal-hal yang sudah kita ketahui sampaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Wa fi hadha dilalah ala anna da'iyah ila al-kufri au bid'ati idza taba ila Allah taballahu alaihi. Artinya orang-orang yang berbuat kekufuran, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang-orang yang menyeru kepada kemaksiatan, apabila mereka taubat kepada Allah, Allah akan memberikan taubat kepada mereka. Ya, demikian Rayyan. Ya. Apa maknanya? Jangan pejamkan matamu karena akan nampak jalan lain. Ya. Yang selanjutnya, waqad warada annal umam as-sabiqah lam takun at-taubatu tuqbalu min mithli haula'i minhum. Apa maknanya? Umat-umat terdahulu hana terima taubat oleh Allah Taala, lagi taubat masa umat Nabi Muhammad. Nya merupakan lakinna hadhihi syariah nabiyyit taubati wa nabiyir rahmah. Syariat inilah, dalam syariat Islam lah yang diberikan taubat seperti itu. Yang selanjutnya, tanya orang-orang Badum berapa kali sehari itu mengucapkan taubat kepada Allah? Cibagah, Amdan.
Ha? Bertiga ada, mana ada? Neza berapa kali sehari semalam ucap taubat kepada Allah? Baik itu dengan lafal astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali pernah kita ucapkan selain di waktu solat? Artinya apa? Ini yang perlu kita cermati. Allah adalah Maha yang memberikan taubat, maka kita dalam sehari semalam harus minta taubat kepada Allah. Sohaya tanya dengan Nabi Muhammad, siapa pandi kita dia dengan Nabi Muhammad? Siapa lebih mulia kita dibandingkan Nabi Muhammad? Lebih mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam kehidupannya meminta taubat kepada Allah, beristighfar sehari semalam 70 kali. Ada yang berpendapat 100 kali. Siapa Nabi? Jangankan beliau, kita saja sebagai umatnya dijamin surga. Nabi Muhammad walaupun umatnya dijamin surga, beliau pasti akan dimasukkan dalam surga, tetapi tetap mengucapkan kalimat istighfar untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Taubat kurang lebih 70 kali. Bagaimana dengan kita? Nah kadang-kala wate digi ke abi. Nah kadang-kala ati wate abi cok ke kesimpulan ati urang dron megarih. Hana galak, hana tenang. Itu salah satu hal yang tidak diindahkan dalam syariat Islam. Maka bagaimana caranya kita taubat kepada Allah? Wate angkat buku malam Lailatul Bara'ah yang mana akan kita sambut seminggu mendatang, akan datang dalam hari kita seminggu mendatang. Watenya hanali dosa, hanali aktivitas yang buruk, maka malamnya wate beda tahajud untuk baik tua solat taubat. Mano bengah ya Allah lun mano taubat. Solat taubat, istighfar kepada Allah, ya Allah nepuik catatan lun ya Allah dengan tinta yang bertuliskan tinta hijau, jangan tinta merah. Nah, ini yang perlu disampaikan. Aki, abi, ilong kobro jamun, lon cemucu semayang sering tinggal, solat tidak pernah dengan orang tua sampai hari ini saya tidak baik. Kalau disampaikan nasihat oleh orang tua tidak mau didengar. Sampai malam ini kalimat saya masih kurangkam, masih buruk dengan orang tua. Akankah saya diampunkan dosa? Inna ta'iba minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti tidak mendapatkan dosa. Yang penting taubatun nasuha. Apa makna taubat sultan? An-nadmu, bercita-cita, ada penyesalan dalam hatinya. Yang selanjutnya bercita-cita la ya'udu, tidak kembali ila dzambi, kepada dosa terdahulu. Laginya